membahas tentang selanjutnya yaitu struktur dan fungsi tumbuhan yang membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Pengertian jaringan dan organ pada tumbuhan. Jaringan tubuh tumbuhan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi sama yang membentuk organ tumbuhan berdasarkan tipe sel penyusunnya. Jaringan dibedakan menjadi jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Organ adalah kumpulan jaringan yang sama yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu. Organ tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan buah. Penghubung akar dan daun tempat cadangan makanan. Perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa pada tumbuhan. Jaringan meristem dan dewasa memiliki fungsi yang berbeda, di mana jaringan meristem berfungsi untuk membelah diri dan memiliki tanggung jawab dalam pertumbuhan tumbuhan. Sementara jaringan dewasa tidak bisa membelah diri dan fungsinya sebagai jaringan pelindung, memiliki konduktif dan subtropif. Jaringan meristem memiliki berbagai sel yang tidak bisa didiferensiasikan, sementara jaringan dewasa memiliki beragam sel yang sudah terdiferensiasi dan juga ada yang tidak bisa terdiferensiasi. Berdasarkan pembelahan selnya, jaringan meristem melakukan pembelahan dengan cepat, sementara jaringan dewasa tidak melakukan pembelahan sel. Sel-sel yang terdapat pada jaringan meristem merupakan sel-sel hidup, sementara jaringan dewasa terdiri dari sel hidup dan sel tidak hidup. Jaringan meristem memiliki bentuk yang lebih sederhana jika dibandingkan jaringan dewasa, di mana meristem hanya memiliki satu sel, sementara itu jaringan dewasa memiliki jaringan sederhana dan juga jaringan kompleks yang saling berkombinasi. Pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut antara lain zat hara, cahaya, air, suhu, oksigen, dan kelembapan. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yang termasuk ke dalam faktor internal antara lain gen dan fitohormon. Reproduksi tumbuhan. Berbagai cara reproduksi tumbuhan dan hikmahnya. Terdapat dua cara tumbuhan yaitu reproduksi aseksual atau vegetatif, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Reproduksi seksual atau generatif adalah cara perkembangan tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Daur hidup pada tumbuhan. Daur hidup tumbuhan adalah siklus tumbuhan yang merupakan salah satu proses yang menandai perkembangan makhluk hidup sejak awal mula kehidupan dimulai hingga bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Proses tersebut merupakan suatu perputaran karena kembali pada titik awal mulanya. Pada proses daur hidup akan terlihat suatu perubahan bentuk luar yang menandai fase perkembangan suatu individu menjadi satu. Hikmah yang kita dapat dari nutrisi dan penyerapan air serta zat hara. Fungsi nutrisi dan akibat kekurangannya dalam tumbuhan. Fungsi nutrisi bagi tumbuhan adalah sebagai sumber atau penghasil energi, sebagai pembangun nutrien, sebagai pengatur proses-proses yang berlangsung di dalam tubuh, sebagai pertahanan dari hama penyakit yang merusak tumbuhan. Proses penyerapan air zat hara pada tumbuhan serta pengangkutan hasil fotosintesis. Proses pengangkutan air dan mineral dalam tubuh diawali dari air dalam tanah, diserap oleh rambut akar. Air mineral memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, melintas korteks akar dan masuk ke dalam stele. Melalui pembuluh xilem, air dan mineral menyebar dari stele ke dahan tertinggi daun. Penyerapan unsur hara dari media tanam melalui akar terjadi dengan tiga cara, yaitu infiltrasi akar, aliran massa, dan difusi. Proses fotosintesis dan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Proses fotosintesis berlangsung dalam dua tahap, yaitu reaksi terang, reaksi gelap, dan ada beberapa umumnya dapat mempengaruhi proses fotosintesis berlangsung, diantaranya kadar CO2 di udara, suhu, cahaya, dan lamanya penyinaran.